Jadi di antara hadis yang populer ya bagi diri saya juga saya harapkan umat Islam ikut mempopulerkan hadis itu. Sebetulnya tahapan ibadah satu ke yang lain itu kata Rasulullah, kata beliau, wahai orang Islam absyiru, kamu harus senang, harus bangga. Inna wa ta'ala qad yubahi bikum malaikatah, Allah sekarang baru membangga-banggakan kalian kepada malaikat-malaikatnya. Yaitu kalian setelah melakukan satu fardu, kewajiban menunggu fardu yang lain. Jadi misalnya terhitung niat, saya misalnya habis sholat subuh, di mata Allah, di pandangan malaikat, ini Bahak sudah melakukan sholat subuh, hidupnya untuk menunggu duhur, duhur untuk menunggu asar. Jadi status kita ini selalu demi kewajibannya Allah. Beda dengan kita misalnya orang kapitalistik kan, dari satu mapan ingin mapan lagi, lebih mapan lagi, sehingga kita sangat materialistik. Nah ini hamba-hamba Allah pilihan ini dari satu fardu, addu faridotan wantadhiru ukhra, dari satu fardu menunggu yang lain. Sehingga saya berharap kalau ngajarin anak-anak saya, bagi yang suka makan silahkan tetap suka makan. Kamu hari ini tadarruk sama Allah karena lapar dan menunggu rahmat Allah, dibolehkannya makan itu juga rahmat Allah. Sehingga ketika lapar kata Nabi, saya sebagai Nabi kata Rasulullah disediakan semua khazainul ardh, tapi saya enggak mau. Walakin aju'u yauman wa asba'u yauman kata. Terus kata Nabi kalau ketika asba'u fa ahmadullah, ketika aja'u fa atadarru ilallah, ketika saya lapar saya akan tadarruk, ibadah saya jalur tadarruk, jalur merasa lemah sebagai manusia, ketika saya kenyang jalur dekat Allah lewat muji Allah, lewat syukur gitu. Artinya saya ingin umat ini gini, ketika lapar, misalnya kita pejabat atau kita kiai besar, ternyata hanya segitu, kalau tidak makan lemes gitu, betapa dhaifnya kita. Setelah makan kita syukur ya. Saya berharap dari satu kebaikan tadarruk menjadi kebaikan syukur, dari kebaikan syukur ke tadarruk. Jadi betul, bagus. Jadi saya ingin garis bawahi lagi, ini bagus sekali nih uraian tentang syukur. iya. Selama ini yang populer, tujuan puasa itu takwa. La'allakum tattaqun. Nah, padahal sebenarnya ultimate goal-nya itu syukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi syukur ini penting. Syukur itu menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Memberi yang banyak dan menganggapnya sedikit. Nah, itu satu. Nah, kembali kepada pertanyaan berbuka puasa. Ini pengajaran orang tua-tua kami. Antara lain Habib Abdul Qadir ya. Dia bilang sebelum itu ada mereka baca doa. Astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika. Itu diulang-ulang. Kalau di kampung jadi pujian. Iya toh. Nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, itu kan jadi pujian kalau di kampung. Betul. Nah, itu mengingatkan kita bahwa kita perlu selalu memperbarui iman kita. Ada sesuatu yang boleh jadi karena perjalanan masa atau pengalaman mengeruhkan iman itu. Kita perbarui. Ini berarti kita harus paham betul apa arti syahadat. Istighfar perlu. Kita semua berdosa. Nah, kemudian usahakan menghindar dari neraka atau meraih sorga. Usahanya itu bisa ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ya toh? Hindari neraka walaupun hanya sepotong kurma. Berbuat baik sama orang, kasih orang seteguk air. Nah itu semua kalau kita bisa lakukan, itu ibadah puasa kita akan sangat berarti. Dan itu diingatkan dalam doa ini tadi, pengalaman orang tua ini, itu diingatkan sebelum buka. Istighfar, ya, istighfar. Supaya tidak terarah semua pikiran itu pada makanan yang tersedia. Kalau di pesantren umumnya itu kan rata-rata ngaji Fathul Mu'in ya. Di antaranya yang diceritakan adalah makalah banyak sahabat termasuk Sayyidina Ali atau Syiah alal iyal ya. Jadi mereka karena masih anak-anak harus diservis dengan longgar lah. Nah karena mereka longgar kayaknya yang tua juga agak-agak iri lah ikut longgar juga. Jadi longgarnya gimana Gus? Longgarnya artinya anak-anak ya sudah minta makan apa saja diturutin gini-gini. Tapi di balik itu sebenarnya ada kearifan, kata bapak saya, ibu saake sing dagang dibelanjani gitu. Jadi kearifan itu selalu dijaga.
Saya punya cerita di kitab Bukhari, itu bagus sekali menurut saya. Suatu saat Nabi Ayub, kalau di Bukhari ini Nabi Ayub, dia setelah dihukum dan menjadi kaya raya lagi, kemudian dia melihat ada belalang dari emas, beliau ngambil banyak sekali. Terus ditegur sama Allah, masa sudah sekaya kamu masih ngambil belalang emas yang sebanyak itu? Terus kata beliau menjawab, wa may yashfa'u mir rahmatik. Siapa sih ya Allah yang bisa kenyang dari rahmatmu gitu. Jadi artinya tradisi Mbah Mun, bapak saya, semua orang-orang soleh itu ketika longgar beberapa menu makanan tuh, wong Allah sugih ora ngarah bangkrut gitu. Wong Allah apiane gak apa-apa dinikmati. Jadi apa ya, orang-orang soleh itu pilihan apapun tuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga jadi nyaman gitu ya, seperti Rasulullah tadi ketika lapar fa'atadarru ilallah, saya tadarru, saya merasa lemah. Terus ketika saya kenyang, fa'ahmadullah, saya akan muji Allah. Jadi enak semua. Terus yang paling penting dalam ilmu ushul fikih itu, ada kenikmatan bersama yang tidak maksiat, itu yang paling penting. Jadi kiai-kiai kita ini kan tahu bahwa dunia ini banyak maksiat, sehingga untuk orang senang saja harus maksiat. Nah ini perlawanan besar dari para kiai itu, waladzatun fi ghairi muharramin. Semua umatnya ini dilatih menikmati sesuatu yang tidak diharamkan Allah. Itu perlawanan terbesar, sehingga kiai-kiai itu longgar sekali, jagongan longgar, gojol-gojokan longgar, guyon longgar, semuanya ini terhadap, karena manusia ini potensi maksiat. Satu-satunya cara itu supaya mereka nyaman dengan taat tadi. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Diharapkan kalau sudah menikmati taat ini enggak nyari kenikmatan lewat jalur maksiat. Di sini hebatnya Rasulullah ngajarin kita wa qurratu aini fis shalat. Senang ketemu ulama, ketemu Habib, ketemu orang-orang soleh, sehingga ada tradisi. Alhamdulillah ketemu Pak Quraisy, ketemu Mbah Maimun, ketemu. Ketika orang lain mungkin masih senangnya kalau ketemu hal-hal yang dilarang Allah. Jadi ketika longgar itu filosofinya guru-guru kita, orang tua kita seperti itu. Jadi bukan longgar untuk israf, tapi longgar untuk nikmati sesuatu yang tidak haram. Dan sebenarnya itulah yang dimaksud. Kalau berbuka orang itu ada farhah, kegembiraan. Orang buka itu gembira, bukan karena makanan yang tersedia, tapi itu kalau di psikologi itu kami pernah baca, itu karena dia berhasil mengendalikan nafsunya. Ya, betul, ya. Ya, jadi dia sukses melewati itu ya. Nah, sukses melewati itu. Nah itu yang kita ini ada seorang ulama di Mesir, filosof sekaligus ulama, punya banyak buku. Salah satu bukunya kecil, dia punya ungkapan. Makanan yang mewah itu adalah sogokan nafsu, sogokan perut kepada nafsu. Jadi kita disogok katanya. Sebenarnya dia ingin katakan jangan melihat pada makanan, tapi melihat ada kegembiraan. Boleh jadi itu sebabnya ya kegembiraan itu kita bersama keluarga makan bersama, buka bersama dengan orang, itu gembiranya. Ya gembira tidak perlu maksiat tuh yang mahal ya, itu. Kita gembira tanpa maksiat. Itu mahal betul itu.